waktunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Tiga bocah laki-laki tewas tenggelam di kolam pemandian terendam. Wanita bergaun pengantin menggelar aksi protes jalan rusak dengan mandi di kubangan jalan. Puluhan hektar tanaman padi yang sudah berbuah rusak akibat diterjang angin kencang. Ini loh caranya. Nih. Oh. Satu. Baru saja mulai menguning, puluhan hektar padi di desa Giri Tunggal, Kecamatan Pagelaran Pringsewu, roboh akibat diterjang hujan disertai angin kencang Sabtu siang. Petani dipastikan gagal panen karena padi belum cukup umur untuk dipanen. Namun mereka masih berupaya menyelamatkan tanaman padi dengan cara mengikatnya sampai cukup waktu untuk dipanen. Kondisi ini membuat mereka harus keluar modal tambahan untuk membayar orang mengikat padi yang roboh. Nih. Oh. Melihat kondisi ini, para petani pasrah jika nantinya hasil panen menurun drastis dari semestinya dan akan merugi hingga puluhan juta rupiah. Kuncir dikit. Ambil tali. Sudah kuning sebenarnya. Iya ya. Nah, tinggal panennya aja. Kena angin, ambruk. Nah, ini gimana cara ngatasi? Ya kalau lihat ininya sebelum ambruk itu ya bagus sih kelihatannya. Berarti lokal Pak ya? Iya, lokal, bibit lokal. Kedepannya, para petani yang terdampak cuaca ekstrim berharap pemerintah bisa membantu mereka mendapatkan benih dan obat-obatan yang lebih murah. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Justru itu tumpang tindih dengan undang-undang pers. Revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah menjadi polemik juga jadi perhatian puluhan jurnalis Lampung yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Pers Lampung. Minggu sore mereka menggelar unjuk rasa menolak revisi itu yang dianggap mengebiri kebebasan pers. Unjuk rasa di Tugu Adipura, Benar Lampung ini menyoroti beberapa pasal yang dianggap tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Salah satunya adalah sengketa pers harus diselesaikan di Dewan Pers, ingin diubah ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Polemik lain adalah rencana menghapus penayangan secara eksklusif liputan investigasi. Padahal menurut para jurnalis, investigasi adalah nyawa jurnalisme. Para jurnalis juga menggelar teatrikal menabur ID card pers sebagai sindiran matinya kebebasan pers. Teman-teman yang punya ID card untuk melaksanakan ini Koalisi Kebebasan Pers Lampung, yang di situ ada IJTI Lampung, Aji Benar Lampung, PFI Lampung, dan LBH Pers, juga teman-teman dari organisasi media lain itu memberikan pernyataan sikap bahwasanya kami menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengancam dan bertentangan dengan kemerdekaan pers itu dihapus. Kemudian mendesak Presiden dan DPR meninjau ulang urgensi revisi Undang-Undang Penyiaran dengan melibatkan semua pihak seperti Dewan Pers, organisasi jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil dengan prinsip partisipasi bermakna. Jadi presiden buruk ya bagi Indonesia maupun pihak-pihak yang dianggap merugikan pengekangan jurnalis ya. Bagaimana jurnalis bisa mengkritik, bisa menyuarakan kebenaran ya lewat investigasi yang saat ini sebenarnya produk investigasi yang munculnya itu akan ditunggu-tunggu masyarakat ya gitu. Ketika ini dikekang, maka
masyarakat tidak bisa menghasilkan menikmati kualitas jurnalisme di Indonesia ya Pak. Para jurnalis menuntut dengan adanya penolakan yang masif di seluruh Indonesia, DPR RI tidak jadi mengesahkan revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Nah, seperti itu, bagaimana kita bisa... Orang tua harus menjadi benteng terakhir mengawasi anak-anak supaya tidak masuk dalam pergaulan negatif seperti geng motor. Orang tua juga harus memberikan pola asuh anak terbaik untuk mencegah kenakalan remaja. Hal ini dikemukakan Komisi Perlindungan Anak Bandar Lampung dalam rangka Pekan Hari Pendidikan Nasional 2024 di Gedung Pasar Kreatif dan Seni Lampung Minggu siang. Orang tua diimbau selalu memantau pendidikan dan pergaulan anak sehari-hari. Orang tua, apa kendalanya? Pada kegiatan itu juga digelar lomba mewarnai tingkat PAUD, TK, dan SD untuk mencari tahu minat dan bakat anak dalam dunia seni. Pemahaman yang baik ya kepada anak-anak akan konsep pola asuh yang terbaik bagi anak dan juga orang tua. Dan yang ketiga, berangkat dari keresahan di Kota Bandar Lampung ya, maraknya tawuran, sampai dengan terjadinya terbunuhnya anak, itu kita nggak akan tinggal diam gitu. Bagaimana upaya kita? Upaya-upaya bagi anak-anak atau bagi guru untuk dapat mensosialisasikan pencegahan ini dengan harapan ya paling tidak mengurangilah dan anak-anak yang hadir di sini bisa paham tentang kenakalan remaja itu. Jangan sampai terulang lagi lah kalau ada misalnya tawuran dan lain sebagainya. Paling tidak mereka bisa menahan diri. Kedepannya kegiatan ini akan terus diadakan sebagai upaya mencegah anak terjerumus dalam kegiatan negatif seperti geng motor dan perundungan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Salah satu kesenian tradisional yang masih eksis hingga kini adalah kuda lumping. Kesenian ini bisa dinikmati semua kalangan, dari orang dewasa hingga anak-anak. Kuda lumping jadi hiburan di kota hingga desa sebagai upaya melestarikan kebudayaan lokal. Pentas kuda lumping biasanya digelar di acara pemerintahan dan warga yang menggelar hajatan. Peluang itulah yang dilirik Rasiman yang membuka usaha penjualan aksesoris kuda lumping di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Aksesoris yang dijual cukup lengkap, mulai dari kuda dan barongan, kerincingan, hingga cambuk. Usaha ini dirintis Rasiman sejak 2014 lalu. Awalnya ia membuat sendiri semua aksesoris, namun seiring meningkatnya permintaan, ia mulai menampung aksesoris dari Ponorogo, Jawa Timur. Alhamdulillah selama saya jalanin ini termasuk lancar. Nah, anak ini tumbuh sambung menyambung gitu. Jadi yang dari kecil udah gede bosan nyambung lagi dari yang kecil, jadi termasuk seni sepanjang masa. Selain jadi mainan, banyak juga pembeli yang ingin mengenalkan budaya kuda lumping kepada anak-anaknya. Ini sekaligus upaya para orang tua untuk mengurangi anak-anak bermain gawai. Jadi sambil ngajarin budaya nenek moyangnya. Ya, berarti Mas support ya Mas dengan anaknya suka dengan kebudayaan seperti ini ya? Support karena kan istilahnya jangan sampai meninggalkan budaya nenek moyang. Ya. Dan permainan ini menurutnya bisa menghindarkan anak-anak dari bermain gadget nggak Mas? Banget, karena kan dia kan mainnya nggak mungkin dalam ruangan, pasti kan di outdoor terus. Masyarakat diajak untuk sama-sama melestarikan budaya tradisional supaya tidak tergerus zaman. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.